Pernahkah Anda terbangun jam 3 pagi, mata terbuka lebar, dan bertanya dalam hati, "Kenapa saya bangun sekarang?" Anda menatap langit-langit, sunyi, mungkin dengan pikiran yang berlomba-lomba dan tubuh yang menolak kembali tertidur. Jika itu terdengar akrab, Anda tidak sendirian. Faktanya, ini jauh lebih umum dari yang Anda bayangkan, dan bukan sekadar karena sudah usia. Di video ini, kita akan menyelami 5 alasan penting mengapa banyak orang dewasa yang lebih tua sering terjaga di dini hari. Tapi ini bukan sekadar penjelasan medis biasa. Ini adalah peta perjalanan tubuh dan jiwa Anda yang telah melewati banyak musim kehidupan. Setiap alasan yang akan kita bahas bukan hanya soal tidur, melainkan pesan tersembunyi dari tubuh Anda, dari pengalaman hidup Anda, bahkan dari hati Anda sendiri. Kita akan bicara tentang perubahan hormon, ritme tidur yang berubah, kondisi kesehatan, serta faktor emosional dan sosial yang mungkin selama ini luput dari perhatian. Dan kita akan bahas semua ini dengan cara yang jujur, penuh hormat, dan memberdayakan. Karena Anda bukan hanya sedang mencari tahu cara tidur lebih nyenyak, Anda sedang mempelajari cara memahami dan menghargai diri Anda yang luar biasa ini di tahap kehidupan yang penuh makna. Jadi, kalau Anda pernah terbangun di jam 3 pagi dan bertanya, "Ada apa dengan saya?" Anda sedang berada di tempat yang tepat. Tonton sampai akhir, karena apa yang Anda temukan di sini mungkin akan mengubah cara Anda melihat malam dan juga diri Anda sendiri. Mari kita mulai. Nomor 1, berkurangnya produksi melatonin. Salah satu alasan paling umum dan paling masuk akal kenapa banyak orang dewasa yang lebih tua terbangun sekitar jam 3 pagi adalah karena tubuh secara alami mulai memproduksi lebih sedikit melatonin seiring bertambahnya usia. Melatonin adalah hormon yang menjadi semacam dirigen dalam orkestra tidur Anda. Ia memberi sinyal pada tubuh, "Hei, sudah malam, waktunya istirahat," lalu membantu Anda tidur dan tetap tertidur. Dulu, ketika Anda lebih muda, hormon ini mengalir dengan mantap, seperti alunan musik tenang yang membawa Anda masuk ke tidur yang dalam. Tapi sekarang, nada itu mulai pelan dan kadang terputus di tengah malam. Jadi meskipun Anda bisa tertidur dengan mudah di awal malam, apalagi setelah hari yang melelahkan, pada dini hari seperti jam 3 pagi, tingkat melatonin dalam tubuh bisa menurun begitu rendah, sehingga otak Anda mulai bangun secara perlahan. Bahkan tanpa alasan yang jelas. Tidak ada suara, tidak ada mimpi buruk, hanya terbangun. Dan tubuh Anda mulai bertanya-tanya, apakah ini waktu bangun? Dan dengar baik-baik, ini bukan salah Anda. Ini bukan tanda bahwa tubuh Anda rusak atau bahwa Anda harus memaksa diri kembali tidur. Ini hanya berarti tubuh Anda sedang berubah dengan cara yang sangat alami dan masuk akal. Bahkan hal-hal kecil di sekitar Anda bisa ikut memperburuk situasi ini. Cahaya dari lampu jalan, jam digital yang menyala di meja samping, atau bahkan cahaya samar dari lorong bisa menekan produksi melatonin Anda lebih jauh. Tubuh yang dulu tahan banting terhadap cahaya kecil, kini menjadi lebih peka terhadap sinyal-sinyal seperti ini. Jadi bisa jadi, lingkungan tidur Anda ikut mengusir tidur Anda tanpa disadari. Mari kita lihat cerita Pak Harto, seorang pria berusia 72 tahun yang dulunya tidur seperti bayi. Tapi belakangan ini, hampir setiap malam, dia mendapati dirinya terjaga pada pukul 3.15 pagi. Dia tidak stres, tidak gelisah, hanya bangun. Awalnya dia bingung dan merasa ada yang salah dengan dirinya. Tapi setelah tahu bahwa ini bisa jadi karena penurunan melatonin, dia mulai membuat penyesuaian kecil. Harto mulai menggelapkan kamarnya lebih baik, menjauh dari layar TV dan ponsel 1 jam sebelum tidur, dan menambahkan rutinitas jalan santai di sore hari untuk memperkuat ritme alami tubuhnya. Sekarang, meskipun kadang masih bangun pagi-pagi, dia lebih berdamai dengan tubuhnya. Dia tidak lagi bertanya, "Kenapa saya begini?" tapi lebih kepada, "Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu tubuh saya malam ini?" Dan disitulah kekuatan pemahaman ini berada. Saat Anda menyadari bahwa bangun pagi bukan karena Anda melakukan sesuatu yang salah,
Tapi karena tubuh Anda sedang berbicara dalam bahasa barunya, Anda bisa mulai mendengarkan dan merespons dengan kasih. Itu bukan hanya akan membantu Anda tidur lebih baik, tapi juga membuat Anda lebih lembut pada diri sendiri. Karena kadang, malam hari bukan tentang memaksa diri tidur, tapi tentang belajar berteman dengan tubuh kita yang terus berubah dengan anggun. Nomor 2. Fase tidur maju. Kenapa kita bangun lebih awal seiring usia? Pernah merasa sudah sangat mengantuk, padahal baru jam 8 malam? Atau bangun sekitar jam 3 pagi dalam keadaan segar bugar, padahal langit masih gelap? Kalau iya, tenang. Itu bukan karena Anda punya masalah tidur. Bisa jadi, itu tanda bahwa jam tubuh Anda sedang bergeser. Fenomena ini disebut fase tidur maju. Seiring bertambahnya usia, ritme alami tubuh kita yang dikenal sebagai ritme sirkadian mulai bergerak lebih awal. Artinya, kita jadi mengantuk lebih cepat di malam hari dan otomatis bangun lebih pagi juga. Bukan karena Anda gelisah, bukan juga karena ada gangguan. Tubuh Anda hanya bilang, waktunya bangun, lebih awal dari biasanya. Dan ini sangat umum, bahkan sangat alami. Dulu mungkin Anda tidur jam 11 malam dan bangun jam 7 pagi. Tapi sekarang, tertidur tanpa sadar jam 9, lalu terbangun jam 3 atau 4 pagi. Masalahnya, dunia sekitar belum siap bangun. Rumah masih gelap, suasana masih sepi. Rasanya seperti bangun terlalu cepat. Padahal tubuh Anda merasa, tidur sudah cukup. Ayo mulai hari. Mari kita ambil contoh nyata. Pak Chandra, 68 tahun, sudah pensiun. Ia biasa makan malam jam 5.30 sore, lalu nonton TV sebentar, dan tertidur sekitar jam 9 malam. Dan hampir setiap malam, tepat jam 3 pagi, ia sudah bangun. Bukan karena mimpi buruk, bukan karena kecemasan, hanya karena tubuhnya siap. Awalnya dia pikir itu pertanda insomnia, tapi setelah memahami apa itu fase tidur maju, dia sadar, tidurnya tidak rusak, jadwalnya saja yang berubah. Apa yang dia lakukan? Chandra mulai memperpanjang rutinitas malamnya sedikit demi sedikit. Ia membaca buku dengan lampu lembut, berjalan-jalan sebentar setelah makan malam, bahkan ngobrol santai lewat telepon dengan putrinya sebelum tidur. Aktivitas kecil ini memberi sinyal ke tubuh bahwa belum waktunya tidur. Dan hasilnya, ia mulai tertidur lebih malam dan bangun lebih dekat ke pagi hari. Lebih nyambung dengan ritme harian yang diinginkannya. Inilah hal yang jarang dibahas. Banyak orang dewasa yang lebih tua mengalami hal ini, tapi sedikit yang tahu bahwa ini wajar. Dan ketika Anda memahaminya, Anda bisa berhenti merasa frustrasi dan mulai bekerja sama dengan tubuh Anda, bukan melawannya. Jadi, kalau Anda sering bangun sekitar jam 3 pagi dan merasa seperti tidur Anda sudah selesai, mungkin itu memang benar, karena jam biologis Anda telah bergeser, dan itu bukan kesalahan. Itu tanda bahwa tubuh Anda sedang menyesuaikan diri dengan cara yang sepenuhnya alami. Kalau Anda merasa bagian ini bermanfaat, tulis nomor 2 di komentar agar saya tahu Anda masih bersama saya. Dan kalau Anda belum berlangganan, klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang bisa menginspirasi dan memberdayakan Anda. Sekarang, yuk kita lanjut ke poin berikutnya. Nomor 3. Bangun tengah malam. Karena tubuh sedang bicara. Pernah terbangun jam 3 pagi karena merasa sedikit nyeri di pinggang? Atau karena harus ke kamar mandi? Kalau ya, Anda tidak sendiri. Banyak orang dewasa yang lebih tua mengalami hal ini, dan itu bukan karena tidur Anda bermasalah. Bisa jadi, tubuh Anda sedang mengirim sinyal kecil bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita menjadi lebih sensitif, lebih peka terhadap ketidaknyamanan fisik yang mungkin dulu tidak terasa. Mungkin itu sendi yang kaku karena artritis. Mungkin itu rasa panas di dada karena asam lambung naik setelah makan malam. Atau mungkin sesuatu yang terlihat sepele seperti mulut kering, kram di betis, atau suhu kamar yang sedikit terlalu dingin bisa membangunkan kita di jam-jam sunyi. Dan tentu saja ada satu penyebab klasik yang sangat umum, terutama pada pria. Kandung kemih yang tidak bisa menunggu pagi.
Saat usia bertambah, kandung kemih jadi lebih sensitif, lebih cepat minta perhatian. Di siang hari, kita bisa mengabaikannya karena sibuk. Tapi saat malam sunyi dan tenang, tubuh bisa berkata, "Hei, waktunya ke kamar mandi." Dan begitu kita bangun, kadang sulit untuk kembali tidur karena tubuh sudah setengah sadar. Mari kita bicara soal obat-obatan. Banyak dari kita di usia ini mengonsumsi berbagai macam obat untuk tekanan darah, kolesterol, nyeri, jantung. Tapi tahukah Anda bahwa beberapa obat bisa bikin kita lebih sering buang air kecil di malam hari atau bikin kita lebih sensitif terhadap cahaya dan suara? Bu Ella misalnya, usia 76 tahun, ia mulai bangun setiap malam jam 3.30 pagi. Awalnya ia pikir itu karena usia, tapi setelah ngobrol dengan dokternya, ternyata obat yang ia minum memengaruhi hidrasi tubuhnya. Setelah menyesuaikan waktu minum obat dan beberapa perubahan kecil dalam rutinitas malamnya, kini ia bisa tidur lebih nyenyak. Dan kalaupun terbangun, ia bisa kembali tidur dengan lebih mudah. Yang ingin saya tekankan di sini adalah, bangun karena sinyal dari tubuh, bukan pertanda kelemahan. Justru itu tanda bahwa tubuh Anda masih bekerja, masih menjaga Anda. Kadang-kadang, bangun jam 3 pagi adalah cara tubuh berkata, "Perhatikan aku sebentar ya." Jadi, daripada marah pada tubuh sendiri, coba dengarkan. Mungkin waktunya mengganti bantal, minum obat lebih awal, atau konsultasi ringan ke dokter. Perubahan kecil bisa membawa hasil besar. Nomor 4. Tanpa disadari, rutinitas kita sendiri bisa mengubah pola tidur. Kadang, tanpa kita sadari, rutinitas harian yang terasa nyaman justru menjadi alasan kenapa kita terbangun jam 3 pagi. Aneh, ya? Tapi begini ceritanya. Banyak orang dewasa yang lebih tua, mungkin termasuk Anda, secara alami mulai makan malam lebih awal, duduk santai di sofa lebih awal, lalu tertidur lebih awal juga. Dan kalau tidur lebih awal, tentu saja bangunnya juga akan lebih awal. Ini bukan hal yang salah, tapi bisa jadi penyebab kenapa Anda merasa kok bangun tengah malam terus. Setelah pensiun, hari-hari kita biasanya jadi lebih tenang. Tidak ada lagi jadwal kerja, tidak banyak kegiatan yang padat atau harus dilakukan pagi-pagi. Aktivitas jadi lebih santai, lebih lambat, dan ya, tubuh pun ikut menyesuaikan. Tanpa isyarat eksternal seperti rutinitas kerja, aktivitas fisik, atau tugas sosial, jam tubuh kita mulai bergeser pelan-pelan ke arah yang lebih awal. Malam yang hening, lampu yang redup, dan kurangnya stimulasi bisa membuat otak berpikir, sepertinya ini waktunya tidur, bahkan jika jam baru menunjukkan pukul 8 atau 9 malam. Dan, tahukah Anda, makan malam lebih awal, walaupun baik untuk pencernaan, juga bisa menyebabkan turunnya kadar gula darah di tengah malam. Tubuh Anda mungkin tidak merasa lapar, tapi cukup terpicu untuk membangunkan Anda. Belum lagi soal kafein. Secangkir teh atau kopi di sore hari yang dulu tidak masalah, sekarang bisa memengaruhi tidur karena metabolisme kita jadi lebih lambat seiring bertambahnya usia. Contohnya Pak Warno, usia 74 tahun, yang baru pensiun. Ia mulai makan malam jam 5 sore, tertidur di kursi saat menonton berita, dan berada di tempat tidur sebelum jam 9. Awalnya terasa nyaman, tapi tak lama ia mulai bangun sekitar jam 3 pagi dan bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan tidurku? Setelah memperhatikan kebiasaannya, Warno mulai melakukan perubahan kecil. Berjalan sore setelah makan, membaca buku dengan pencahayaan yang cukup terang, dan mencoba tidak tidur siang setelah makan malam. Hasilnya, ia mulai tertidur sedikit lebih larut dan bangun di pagi hari, bukan tengah malam lagi. Hal yang sering terlupakan adalah tubuh kita menyukai ritme. Ia butuh sinyal, kapan harus aktif, kapan harus bersantai. Kalau sinyalnya berubah, tidurnya pun ikut berubah. Tapi kabar baiknya, Anda bisa perlahan melatih ulang jam biologis. Anda hanya dengan membuat rutinitas yang sedikit lebih aktif, sedikit lebih terarah. Nomor 5. Ketika bukan tubuh yang terbangun, tapi pikiran dan hati. Kadang-kadang,
Bangun pukul 3 pagi bukan soal fisik, bukan soal lampu terlalu terang, suara terlalu bising, atau badan yang pegal. Kadang-kadang yang membuat Anda terjaga adalah pikiran, perasaan, hati yang tiba-tiba terasa penuh. Di usia yang lebih matang, saat hidup melambat dan keheningan malam menjadi lebih terasa, muncullah hal-hal yang dulu mungkin kita tekan dalam-dalam. Kenangan yang belum selesai, pertanyaan lama yang belum terjawab, atau sekadar rasa rindu akan sesuatu yang pernah kita miliki. Saat dunia diam, itulah saat pikiran mulai berbicara. Tapi ini bukan kegelisahan seperti saat muda, bukan kecemasan karena pekerjaan atau tugas yang belum selesai. Ini lebih halus, lebih lembut, seperti bisikan dari hati. Ingat waktu itu? Atau bagaimana kabarnya sekarang? Pikiran mulai menjelajah ke masa lalu, ke cinta yang pernah ada, kata-kata yang tak sempat terucap, atau keputusan yang sampai hari ini masih membuat kita berpikir, bagaimana jika? Kesunyian malam sering membawa kejelasan, tapi juga bisa membawa kesepian. Apalagi kalau siang hari Anda sibuk sendiri, anak-anak sudah punya kehidupannya sendiri, dan teman-teman tak lagi sering berkabar. Rumah mungkin sunyi, tapi di dalam kepala Anda ramai. Seperti cerita Bu Gloria, 80 tahun, seorang janda yang kelihatannya bahagia. Di siang hari ia aktif, berkebun, menelepon cucu, nonton TV favoritnya. Tapi setiap pukul 3 pagi, ia sering terbangun. Bukan karena tidak bisa tidur, tapi karena pikirannya mulai mengingat. Saat-saat bersama suaminya, perasaan yang dia tahan di siang hari, dan kekhawatiran-kekhawatiran kecil yang tak pernah ia bagi. Akhirnya, dia mulai menulis sebuah jurnal kecil di samping tempat tidurnya, tempat dia menuangkan isi hati. Tidak panjang, tidak rumit, kadang hanya satu kalimat, "Aku merindukannya hari ini." Kadang hanya lagu yang dia putar untuk menenangkan. Tapi itu cukup untuk membuatnya merasa didengar, bahkan oleh dirinya sendiri. Dan Anda tahu apa? Itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Tanda bahwa Anda masih terhubung dengan bagian terdalam dari diri Anda. Bangun pukul 3 pagi bisa jadi bukan gangguan, tapi ajakan untuk mendengarkan, untuk memeluk sisi emosional Anda, untuk memberi ruang pada perasaan yang selama ini Anda simpan rapat-rapat. Sebelum kita menutup video ini, saya ingin mengajak Anda mengambil napas sejenak. Tarik napas dalam dan tanyakan pada diri Anda, bagian mana dari pembahasan tadi yang paling terasa untuk Anda? Apakah soal ritme tubuh yang bergeser perlahan? Rasa tak nyaman yang diam-diam muncul? Atau justru hati yang mulai bicara saat malam tiba dan dunia menjadi tenang? Apapun itu, ingat, bangun di tengah malam bukanlah tanda bahwa ada yang salah. Justru sebaliknya, itu bisa menjadi bukti bahwa tubuh dan pikiran Anda masih hidup, masih aktif, masih mencoba memberitahu Anda sesuatu. Mungkin tentang perawatan yang lebih lembut, tentang rutinitas yang perlu disesuaikan, atau bahkan tentang perasaan yang minta didengarkan. Kadang-kadang, jam 3 pagi bukanlah waktu gangguan, tapi justru waktu refleksi. Waktu ketika segala sesuatu menjadi sunyi, dan Anda bisa mendengar diri Anda sendiri dengan lebih jernih. Dan tahu apa yang indah? Anda tidak sendirian di dalamnya. Banyak dari kita terbangun pada waktu yang sama, merenung tentang hal-hal yang mungkin tidak sempat terpikirkan di siang hari. Tapi sekarang Anda memiliki sesuatu yang mungkin belum Anda miliki sebelumnya. Pemahaman. Dan dengan pemahaman, datang kekuatan. Kekuatan untuk membuat perubahan kecil, kebiasaan baru, atau sekadar memperlakukan diri sendiri dengan lebih lembut. Ingat, Anda tidak sekadar menua. Anda bertumbuh, Anda sedang beradaptasi, menyesuaikan dan menemukan ritme baru dalam hidup. Dan di dalam proses itu, ada keindahan, ada kedewasaan, ada kebijaksanaan yang tak dimiliki oleh siapapun yang belum melalui perjalanan sejauh ini. Kalau hari ini ada satu hal yang menyentuh Anda, saya ingin tahu. Bagikan di kolom komentar, apa satu hal yang Anda pelajari
dan apa yang mungkin ingin Anda coba ubah atau perhatikan. Saya baca semua komentar Anda, dan percayalah, kata-kata Anda tidak hanya menginspirasi saya, tapi juga orang lain yang mungkin sedang mengalami hal serupa. Kalau video ini memberi Anda wawasan atau ketenangan, silakan tekan like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Itu bentuk dukungan yang sangat berarti bagi kami agar bisa terus menghadirkan konten yang tidak hanya informatif, tapi juga menyentuh hati Anda. Terima kasih sudah hadir dan berbagi waktu bersama saya hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan siapa tahu, malam ini Anda akan tidur sedikit lebih damai.